Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan saya berharap semuanya diberkati Tuhan di hari Jumat ini. Dan sebelum kita melanjutkan pembacaan dan perenungan kita dari Pengkhotbah pasal 5, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, agar setiap ayat-ayat yang kami baca, kami pahami, kami mengerti, dan membuat kami menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Senang kembali dalam program ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran. Dan sebelum kita mengikutinya, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu dengan hatimu. Haleluya. Ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh. Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya, mari bersama-sama kembali kita nyanyikan dengan hati kita. Ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup,
Ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, Yesus Raja kami. Tiada yang seperti-Mu, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Penasehat ajaib kami, Allah yang perkasa, penolong yang setia. Yesus namanya, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Oh Tuhan, urapilah kami, jamalah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi
berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya. Semoga terus setia sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan tadarusan kita dengan membaca Pengkhotbah pasal 5, Bapak Ibu ya. Kita baca. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan kau di bumi, dan oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas, dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak memperolehnya dari jerih payahnya satupun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Maka sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ayat 18. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaan dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pengkhotbah 5 yang barusan kita baca tadi bicara tentang banyak hal, di mana sang pengkhotbah Salomo Salomo dalam hal ini itu kembali mengingatkan kita ya, untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ini saya percaya hal-hal yang dia baru sadari ketika dia sudah putih rambutnya. Dalam ayat-ayat awal tadi, jaga langkahmu anakku, kurang lebih begitu kan? Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kita diingatkan kalau kita datang kepada Tuhan, lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Mendengar firman tentunya. Ini sesuatu yang menurut saya susah untuk dikerjakan oleh setiap kita. Ya. Saya nggak tahu. Saya berani berkata demikian karena saya sudah menjadi seorang pengkhotbah
hampir 20-an tahun ini. Di mana saya melihat dengan mata telanjang saya sampai detik ini, banyak orang tuh kalau ibadah tidak mendengarkan firman Tuhan. Sibuk dengan HP-nya, handphonenya. Ya, saya tidak berani menghakimi dia main handphone. Tapi bagi saya dia memang main handphone dalam artian dia WhatsApp-an, dia buka YouTube, dia buka atau baca berita. Saya tidak menuduh demikian, tapi main handphone saja sebenarnya sudah mengganggu. Ya. Saya selalu berkata begini Bapak Ibu. Kalau kau ingin orang lain perbuat sesuatu padamu, perbuatlah itu terlebih dahulu kepada mereka. Itu sudah saya firman Tuhan kan itu sudah terekam di otak dan sanubari saya jauh sebelum saya jadi seorang pengkhotbah, tapi sudah bertobat lahir baru. Ketika saya masuk sekolah teologi di usia saya 27, 26 begitu. Ya. Saya belum dapat kesempatan khotbah kan, masih jadi mahasiswa. Saya tidak pernah tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu ada di duduk barisan paling depan, mendengarkan firman Tuhan. Kecuali hari Minggu tuh saya melayani di satu cabang misalnya. Itu saya melayani di satu cabang bisa 5 sesi Bapak Ibu. Ya karena bagi saya juga pulang ngapain nih, udah melayani Tuhan dari pagi sampai ibadah terakhir. Nah, itu pun paling kalau saya tidak mendengarkan firman Tuhan, ya hanya satu sesi. Misalnya di satu sesi itu saya memang beristirahat gitu ya. Jadi habis melayani jadi aserkah, jadi singerkah, ketika hamba Tuhan ini naik, saya cari tempat yang kosong di ruangan pekerja gitu untuk sekedar beristirahat atau makan siang mungkin. Tapi kalau ada 5 sesi, paling cuma satu sesi saya tidak dengar firman Tuhan. Tapi sesi yang lainnya saya mendengarkan firman Tuhan. Dan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya menemukan banyak rekan-rekan saya, baik yang pekerja muda maupun yang pekerja orang tua, yang senior. Itu yang misalnya melayani Tuhan 2 sesi, dua-duanya tidak dengar firman Tuhan. Melayani sebagai aser, melayani sebagai kolektan, melayani misalnya sebagai singer, tapi tidak dengar firman Tuhan. Saya sedih aja gitu ya. Bukankah yang paling utama adalah mendengarkan firman Tuhan? Makanya saya berkali-kali berkatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan dari nyanyi, bukan dari nyembah Tuhan. Bukan jadi pelayan, bukan jadi aser, bukan jadi singer, bukan jadi worship leader, bukan jadi pengkhotbah. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Itu kata Alkitab. Tapi itu pun susah gitu. Ya, saya sampai patah arang gitu. Sudah menunjukkan. Dulu waktu The Way sebelum pasca pandemi kan ada 2 sesi ibadah. 2 sesi ibadah itu diisi oleh satu orang, bukan saya. Dan saya selalu dengarkan siapapun yang khotbah itu. Meskipun yang khotbah itu belajar khotbahnya dari saya. Ya. Meskipun yang khotbah itu usianya jauh di bawah saya, nyaris seperti anak saya akan dengarkan. Ya. Dan ketika ada pendeta tamu pun, saya dengarkan. Bagi saya mendengarkan itu bukan mendengarkan merekanya, tapi mendengarkan perkataan firman Tuhan. Tapi hari-hari ini, ya saya sering ngelus dada gitu ya. Ada orang setelah pelayanan selesai gitu ya, terus ke ruang lain, atau keluar masuk, alasannya ke toilet atau apalah. Ya, bagi saya itu sesuatu yang gimana gitu. Seingat saya ya, buang air ke toilet itu bisa diatur gitu. Ya. Makanya kalau saya itu kalau misalnya ada niat mau buang air gitu, buang air kecil gitu ya. Itu pasti sebelum ibadah saya sudah ke sana. Keluar. Jadi ketika sudah mulai ibadah, pujian penyembahan, ya saya terus ada di situ di dalam gereja beribadah. Kecuali memang ada waktu tertentu misalnya mungkin minumnya terlalu banyak, sehingga sudah sebelum ibadah keluar, tapi pengen buang air kecil lagi. Tapi kan itu mestinya bisa kita jaga. Ya kalau dalam kasus saya sih nggak sering. Nggak sering itu bukannya 1, 2, 3 kali. Nggak, paling dalam 100 kali ibadah cuma sekali. Saya
keluar untuk buang air kecil, meskipun sebelumnya sudah buang air kecil lagi, itu karena mungkin kondisi lagi drop atau lain sebagainya. Artinya, kalau ada orang dengan attitude seperti itu setiap minggu, ini saya ngomong bukan nunjuk ke siapa, tapi ini fenomena gitu. Setiap minggu saya perhatikan kalau datang ke gereja itu ketika saya khotbah dia keluar masuk untuk buang air. Ini bagi saya sesuatu yang aneh gitu. Kalaupun dia mau ya dia lakukan sebelumnya lah. Ya. Atau ya pas sudah lagi dengar firman, jangan di tengah-tengah firman dia keluar. Ya. Saya punya prinsip yang seperti itu. Karena mungkin dulu saya waktu baru bertobat di usia 26-27, saya sering dengerin Pak Stephen-Tong, saya sering ke gerejanya dulu. Dan Pak Tong itu pendeta yang keras luar biasa. Dia marah kalau ada jemaatnya yang pas dia lagi khotbah atau pas lagi ibadah, keluar masuk, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya ya seperti itu. Jadi ke gereja itu bukan nonton bioskop. Kalau saya nonton bioskop memang sering ke kamar kecil. Karena biasanya sebelum nonton bioskop, anak saya beli minuman kah? Atau dalam waktu nonton bioskop, saya dibekali sama istri saya dibeliin minuman lah. Jadi pasti karena dingin, ya keluar bioskop itu ketika film ya seringkali itu bukan dalam satu video, dalam satu film berkali-kali, tapi setiap nonton pasti di tengah-tengahnya ada waktulah saya keluar gitu untuk ke toilet sebentar. Tapi kalau di gereja dengar firman Tuhan, Bapak Ibu dengar firman Tuhan setengah, terus keluar, sampai lagi, itu pasti udah gak nyambung. Ya. Ya. Apalagi kalau 2 kali, 3 kali keluar. Ya. Saya juga ketika dengar hamba Tuhan berkhotbah, handphone saya matikan. Ya. Sebab kalau saya, misalnya, meskipun saya niatnya cari ayat sekalipun, kan fokusnya ke handphone. Artinya saya tidak dengar apa yang dikhotbahkan oleh pendetanya itu. Dan saya akan kehilangan momentum menemukan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Jadi saya ngomong begini tuh, ini fenomena. Saya melayani Tuhan di mana saja itu tipikal banyak orang Kristen. Ya. Padahal dengar firman itu ya, paling khotbah paling lama itu kayak saya. Kalau Bapak Ibu di DW kan tahu, saya kalau khotbah 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Tapi di gereja lain, kalau saya diundang di gereja lain, paling saya setengah jam, 45 menit, 1 jam paling lama. Paling lama itu. Ya. Sebab kalau sudah lebih dari 1 jam, pasti ada pekerjanya yang angkat-angkat tangan. Meminta saya stop dan lain sebagainya. Ya, karena saya terbiasa sekarang melayani di gereja sendiri, dan saya selalu kalau di gereja tuh mengajar ya. Dan mengajarnya tuh nggak mau setengah-setengah yang agak tajam gitu. Paling nggak poin temanya tuh dapat semuanya. Ya saya seperti itu. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, pengkhotbah mengatakan, ya jangan cari yang lain lah kalau ke rumah Tuhan. Ya. Juga dikatakan tadi jangan bernasar demi apapun. Hari-hari ini banyak orang Kristen gampang sekali berkata, sumpah demi Tuhan. Saya kalau melayani konseling suami istri yang lagi ribut, itu kata-kata seperti itu seringkali diucapkan sang suami maupun sang istri. Saya langsung sentak itu. Gak boleh. Bersumpah demi apapun itu artinya berkomitmen sama Tuhan. Benar sekalipun, sebaiknya jangan. Ya. Apalagi kalau kau berdusta. Juga bernasar. Saya berjanji Tuhan nanti kalau itu goal bisnis saya akan berkati orang tua saya sekian, saya akan berkati gereja saya sekian, saya akan berkati panti asuhan sekian. Tapi kalau terjadi Tuhan, saya akan lakukan itu. Ternyata pas terjadi nggak dilakukan. Ataupun niatnya ngasih orang tua 2, tapi dikasih orang tua cuma 1. Ingin memberkati panti asuhan 1, tapi hanya diberikan 1/4. Saudara, nazar itu sumpah. Katanya itu hidup dan mati. Maka jangan bernasar dengan apapun. Saya nggak pernah bernasar dengan apapun. Dulu, sebelum bertobat, zaman saya masih SMA, gampang banget. Swear, demi Tuhan. Tapi sejak saya tahu firman Tuhan, seingat saya tidak pernah bernasar apapun. Atau bersumpah demi apapun. Ya. Sumpah, kalau itu bisa dibilang sumpah adalah janji nikah saya sama istri. Dan setiap kata-kata janji saya sama istri tetap ada di otak saya. Di hati saya. Yang saya jaga untuk tidak saya langgar itu. Ya meskipun
secara nggak sadar, secara nggak langsung, contohnya saya pernah berjanji tidak akan membuat istri saya menangis. Tapi dalam faktanya mungkin saja dia pernah. Tapi bukan saya sengaja, ketidaksengajaan. Mungkin karena saya ketika masih awal-awal menikah masih emosional gitu. Kata-kata saya mungkin menyakitkan hati dia, padahal niat saya nggak begitu. Saya kan orang Jawa tapi agak cacat gitu Jawanya kan. Kalau ngomong itu ya tajam gitu aja. Dia shock mungkin. Ya, tapi saya berusaha untuk tidak melanggar itu. Makanya hati-hati dalam bernazar. Ya, tidak. Kalau mau dilakukan, lakukan aja tanpa terlebih dahulu memulainya dengan nazar. Firman Tuhan tadi dikatakan juga, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan itu yang sering kali dilakukan oleh setiap kita. Juga orientasi kita untuk mendapatkan kekayaan, menjadi kaya, itu kata pengkhotbah tadi adalah kesia-siaan. Ya. Jadi seperti akhirnya kita menuai angin gitu ya. Kecintaan, kekayaan tidak akan pernah puas. Maka jangan tujuan kita hidup itu untuk kaya. Sebab kalau tujuan kita untuk kaya itu subjektif. Dan kalau kita tidak berhikmat, kita bisa terjebak, terhisap dalam kehidupan yang orientasinya akhirnya menyesatkan kita menuju kepada kebinasaan. Kalau dalam konteks saya, tujuan saya melayani bukan banyaknya jemaat yang saya gembalakan. Sebab kalau itu tujuannya, saya akan mencari cara agar gereja saya bangkunya penuh oleh jemaat. Maka kalau sudah tujuannya begitu, tidak mungkin saya akan berani berkhotbah dengan keras dan tegas. Sebab khotbah yang begini tidak disukai oleh banyak orang. Dan saya berkomitmen untuk itu. Sehingga ketika saya menyadari bahwa gereja saya jemaatnya nggak banyak, ya saya santai saja. Sebab saya memilih untuk itu kalau harus memilih. Mau jemaat banyak, tapi saya harus mengendalikan diri, berkhotbah yang enteng-enteng, yang lucu-lucu aja. Dan saya bisa karena dulu saya melakukan hal itu. Atau saya tetap dengan diri saya sekarang, berani memperkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Meskipun itu mungkin menyakitkan, terlalu keras. Atau membuat orang akhirnya gelisah. Seperti saya khotbah soal Allah Tritunggal, di mana saya menafsirkan iman saya tentang Yesus itu berbeda dengan pemahaman gereja. Itu kan membuat banyak jemaat saya kupingnya panas. Kok pase yang saya dengar selama ini, kok ngajarin sesuatu yang berbeda dengan ajaran gereja. Dan saya bilang sama istri sejak awal ketika saya mulai, saya bilang, siap ya. Sebab aku akan mengajarkan sesuatu yang Roh Kudus taruhkan di hatiku. Dan saya nggak peduli. Ya. Meskipun nggak pedulinya itu bukan berarti semena-mena gitu. Enggak. Kalau ada yang bertanya sama saya baik-baik, ya saya akan jawab. Pandangan saya seperti ini. Kayak kemarin saya ketemu sepupu saya. Di tengah ngobrol-ngobrol, setelah kita ngobrolin masalah yang membuat kami bisa berkumpul, dia nanya tentang apa yang saya ajarkan itu. Ya dia nanya, saya jawab. Ada dia ketidakmengertian, ada dia merasa bahwa kekurang tepatan, ya saya ladeni. Soal nanti dia percaya sama saya, ya itu bukan, tapi paling tidak saya bagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Saya sampaikan itu kepada dia. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, tujuan kita harus apa? Ini harus kita pahami. Jangan kita punya tujuan, jangan kita punya cita-cita, jangan kita punya mimpi yang sifatnya sangat kedagingan. Kalau ada pendeta ditanya, gembala ditanya, apa mimpimu? Saya kepengen jemaat saya itu penuh. Itu bagi saya kurang tepat. Kalau tujuannya itu gampang Bapak Ibu, ya. Gampang. Ya. Bapak Ibu tinggal undang artis supaya dia beri kesaksian, terlebih artis-artis yang populer, yang punya nama, yang punya kesaksian wow begitu. Maka itu akan menjadi magnet bagi orang untuk datang ke gereja. Sering bikin konser musik oleh penyanyi-penyanyi rohani yang terkenal, itu akan menarik perhatian. Dan mengundang mereka sebenarnya juga bukan mahal. Artis-artis rohani itu bukan artis-artis duniawi yang kasih harga.
Saya kenal beberapa yang, enggak, kalau kami sudah mau melayani, saya melayani, Pak. Kalau ada berkatnya ya berapapun, puji Tuhan akan kami terima dengan ucapan syukur. Saya tahu ada banyak penyanyi rohani yang seperti itu. Ada nggak yang pasang tarif? Ya mungkin saja ada, tapi saya belum pernah kenal. Paling tidak ya, paling tidak. Saya ketika menghubungi eh, gereja menghubungi beberapa artis itu, paling tidak saya dapat laporan mereka tidak pasang tarif gitu. Tapi itu tidak membuat saya tergoda juga untuk mengundang mereka lebih sering supaya jadi magnet itu. Sebab bagian saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang gembala dan mengatakan kebenaran, itulah yang penting. Khotbah yang lucu itu menarik juga. Dan banyak orang yang dulu pernah dengar saya khotbahnya di gereja lama saya, dengan dia mendengarkan saya di YouTube, dia ada beberapa yang berkata, khotbah Pak Seno sekarang kok berbeda ya? Nggak ada lucunya. Lebih keras, lebih marah-marah. Ada yang menuduh saya mungkin punya masalah di luar. Enggak, ya. Saya lakukan itu karena itulah kebenaran. Saya ngomong keras karena saya harus ngomong keras. Ngomong keras aja banyak yang nggak mudeng, banyak yang nggak ngerti, apalagi kalau saya ngomongnya lembek. Nah, jadi sama-sama kita belajar untuk punya prioritas yang benar, Bapak. Supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar orang Kristen yang memahami kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan akhirnya kesia-siaan yang dirasakan oleh pengkhotbah di masa tuanya itu tidak terjadi. Yuk, jalani hidup kita, belajar dari pengalaman sang pengkhotbah dengan punya prioritas yang benar, dengan berusaha untuk kalau datang ke Tuhan itu mendengarkan firman-Nya, juga menjaga mulut ini agar yang keluar tidak sia-sia. Semoga semua diberkati dan akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa. Mulailah datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan dengan tujuan mendengarkan firman. Tundukkan kepala kita, doa. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami dapat rema dari pengkhotbah pasal 5 ini. Makasih buat semuanya. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman saja. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you. Haleluya.